Oh, sepertinya ada masalah teknis untuk Mbak Lisa. Tunggu. Mbak Lutfi untuk yang share screen nanti siapa ya? Mbak Lutfi. Iya, Mas Anas. Untuk Suara saya yang masuk nggak? masuk jelas. Oh iya, nanti yang share screen mungkin Mbak Lilis atau gimana mungkin? Ya, nah, Mbak Lilis kayaknya sedang itu. Kalau apa kadang sih. Mbak Lilis sudah belum. Mungkin materi malam ini nanti kalau dari judul flyernya itu adjusting the account, ada trouble kayaknya Wilis. Itu kayaknya sih kalau melihat judulnya sih yang mengenai uh, jurnal penyesuaiannya. Terus terus nanti untuk itunya untuk Mbak Lilis mungkin. Kak Vivi, untuk materinya ada, tapi aku pakai itu sih, pakai pakai HP, jadi nggak bisa share screen. Iya, nggak apa-apa, nanti saya bantu share screen aja, Kak Anas. Karena ada Kalau tambahan dari saya juga sih sebetulnya. oh ya kalau coba share screen bisa atau enggak? Soalnya Saya coba dulu ya, Kak Anas. belum. Oh nggak bisa sih, host disable. Ya, nggak bisa Mbak Lilis soalnya. Mbak Lilis masih join kayaknya. Mungkin Belis di pengaturan itu ada apa ya? Pokoknya ada izinkan serkin selain host gitu. Halo,
Ya, ambil Lis. Nah, sudah Nggak ada terdengar suaranya. kembali, Lis. Sampai bingung ini kenapa nggak ada suaranya. Oke, by the way terima kasih Mas Anas dan kita lanjutin ya. Jadi materi kita malam ini yaitu tentang adjusting the count, itu materi pertemuan keempat sama kelima di semester 1 dan akan dibawakan oleh Mbak Lutfiana Widya. Mbak Lutfiana Widya ini nama panggilannya Mbak Vivi ya? Iya, Vivi. Oh, oke 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 oke. Oke, biar nggak memakan waktu, saya persilakan untuk Mbak Vivi. Mbak Vivi mau share screen ya? Oh iya Mbak, mau share screen. Oke, sebentar dulu. Oke, sudah bisa belum? Kalau di aku sudah sih. Iya. Oke. Apakah bisa Mbak Vivi? Sudah terlihat semuanya, teman-teman. Mbak Vivi. Listnya saja Mbak belum diklik ya? Mungkin bisa batalkan share screen dulu terus mulai lagi biar eh, eh, Halo Mbak Vivi? mungkin bisa dibantu Mbak Lis untuk yang share screen-nya. Oke. Kayaknya Mbak Vivi tadi sinyalnya agak lemah. Mbak Vivi, halo. Kita bantu dulu ya. Bentar, tak buka dulu filenya.
Halo Mbak Lilis, ini apa sudah kelihatan atau belum? Ini Belum Oh, belum ya. di share screen ulang lagi coba, Mbak. Nanti kalau masih terkendala nanti kita bantu dari sini aja. Ini sudah masuk belum, Mbak? Sudah. Iya, sebelumnya mohon maaf ya kalau ada backsound-nya di belakang. Ini kita akan coba refresh kembali nih teman-teman yang mungkin juga senior-senior di sini pasti masih ingat ya mungkin siklus akuntansi. Itu ada 11 seharusnya. Cuma di sini kita main ice breaking dulu aja ya biar nggak pusing. Ini pertama kan kita kumpulkan dulu transaction nih. Nah mungkin siapa mungkin yang bisa membantu ini kita akan coba main-main nih di beberapa tabelnya. Setelah kita kumpulkan transaction mungkin ada alur akuntansi apalagi nih mungkin. Bisa dibantu mungkin teman-teman. Jurnal umum. Identifikasi transaksi jurnal umum. Jurnal umum sih soalnya. Pertama jurnal umum, kedua buku besar, terus neraca saham. Oke, tunggu dulu. Jadi ini jurnal umum ya berarti ya, atau journaling ya. Journaling. Kemudian General ledger atau buku besar. Oke, general ledger atau buku besar. Kemudian ada lagi Kanas atau mungkin yang lain? Setelah neraca saldo kita masuk ke itu kayaknya yang judul sekarang. Oke. Boleh dibantu Kanas? Adjusting entries. Adjusting. Betul, adjusting. Setelah kita lakukan adjusting, kita masuk ke itu yang jurnal itu yang jurnal banyak itu pas sebelum laporan keuangan jurnal sih apa namanya lupa sih jurnal. Mungkin yang lain bisa membantu Kak Anas. Laporan keuangan sih kayaknya. Kenapa Kak Anas? Laporan keuangan, soalnya nanti habis laporan keuangan itu jurnal pembalik, terus jurnal penutup gitu. Iya. Laporan keuangan nggak sih? Ini kita masukkan dulu ke neraca penyesuaian. Ajur. Oh iya. Ya kan, betul nggak? Atau disesuaikan ya. Ya, terus kemudian setelah neraca penyesuaian. Kalau enggak laporan keuangan ya jurnal ajur. Ya jurnal ajur. Kalau bahasa Inggrisnya kurang enak sih. Iya betul, Kak Anas. Di sini ada LAPCO yang terdiri dari 5 ya. Boleh teman-teman dibantu 5 laporan keuangan itu ada apa aja? Ayo teman-teman. Komprehensif, ekuitas, kas. Kurang 1 Pak. Posisi. Ya, catatan atas laporan keuangan CALK. Laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas. Ya Pak, betul. Tinggal sisa 1, mungkin ada yang bisa bantu lagi.
laporan perubahan modal kerja ya. Apaan tadi saya baru masuk soalnya. Iya Ibu, ini tinggal satu kotak nih, yang nanti kita juga akan putar lagi nih ke transaction. Aduh maaf nih baru masuk siklus transaksi. Clue-nya adalah penjurnalan yang dilakukan pada Adjustment ya? awal periode. Pada awal periode pembukuan, awal bulan. Neraca awal. Jurnal pembalik. Iya betul, jurnal pembalik atau reverse jurnal. Adjustment ya, adjustment apa? Bukan. Itu nggak hafal. Maaf saya mau keluarin dulu. Udah bingung ya. Oke. Udah lengkap ya. Jadi transaction, journaling, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode. Kemudian kita lakukan neraca penyesuaian. Tadi dibantu sama Pak Eko juga, 5 laporan keuangan, yaitu balance sheet, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas dan setara kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita lakukan closing journal, neraca saldo, dan yang terakhir reverse journal. Ini reverse journal itu dilakukan pada awal periode akuntansi, pada awal bulan lah. 2 jurnal ini, reverse dan adjusting, adalah bagian dari jurnal memorial. Mungkin nanti ya kalau di pertemuan selanjutnya. Di adjusting entries ini, kata kuncinya adalah terinput satu untuk jurnal di income statement atau laporan laba rugi, dan satu statement juga dari financial position atau neraca biasanya. Nah, di laporan adjusting ini, jurnal penyesuaian, itu ada 2 tipe, yaitu deferral sama accrual. Deferral ini itu jadi dibayar atau diterima di muka. Ya, kalau accrual berarti kita terima di belakang atau kita adjust di belakang. Oke. Jadi, kembali lagi, adjusting itu tidak berhubungan dengan kas, tetapi dia merupakan jurnal penyesuaian untuk laporan laba rugi dan satu ayat di neraca. Jadi tidak ada hubungannya dengan kas. Oke, ini kita masuk ke prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Atau kita mengenalnya kan DP ya, down payment gitu teman-teman ya. Jadi kita recordingkan itu pembayaran cash ya di depan sebelum kita lakukan adjust ke biaya beban. Contohnya apa aja? Misalkan sewa, kemudian kita bayar untuk asuransi, terus kita juga ada penyusutan juga nih di buildings atau equipment. Seperti itu ya. Jadi kan ada metode penyusutan juga nih, mungkin dibantu nih teman-teman, ada yang bisa metode penyusutan, depresiasi. Itu ada berapa? Ada yang bisa menjawab metode depresiasi? Mas Anas, Pak Eko? Garis lurus, saldo menurun. Ada berapa? 2. Ada 2. Mungkin yang lain? Apa aja Pak Eko? Saldo menurun, garis lurus. Ya, betul. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Kayak kalau nggak salah ada 4.
Ya tadi dia menjawab 4 tadi, betul. Apa saja, Bu? Seingat saya tuh Bu Nur pernah kasih tahu ada 4 gitu, cuma aku lupa apa ya kalau nggak salah. Di rata-rata apa gitu deh, lupa satu penyusutan garis lurus ya, itu yang rata-rata ya. Ya, betul, garis lurus. Kemudian yang kedua, tadi yang Pak Eko bilang tuh saldo menurun, terus satu ya lagi betul, double decline. Kemudian yang ketiga, tiga apa ya? yuk mungkin Mas Anas bantu. Umur ekonomis apa nilai pakai sisa residu itu apa ya penyusutan? Iya, sisa residu itu nanti pengurangannya Bu, tapi metodenya Bu, apa kalau boleh tahu? Ada 4 tadi betul sih. Berdasarkan satuan apa ya dulu tuh selalu. Ya betul, unit. Yang ketiga adalah unit dan yang keempat sum of the year digit. Satuan apa lupa deh saya Bu Nur yang dulu. Iya, jadi depresiasi atau ini kan ada 3 ya, penyusutan tuh ada 3, dibagi 3. Tapi itu tergantung dari perusahaannya, yaitu depresi, deplesi, dan amortisasi. Kalau depresiasi kan pada umumnya ya teman-teman, tapi kalau deplesi itu biasanya digunakan untuk perusahaan pertambangan atau mungkin perusahaan yang berhubungan dengan ya pokoknya berhubungan dengan sumber daya alam lah seperti itu. Kalau amortisasi biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang software. Itu contohnya itu seperti goodwill ya, seperti itu. Kalau metodenya saya ulangi lagi ada 4, yaitu metode garis lurus atau straight line, kemudian yang kedua metode double decline, tadi Pak Eko bilangnya betul, double decline atau menurun, saldo menurun. Kemudian yang ketiga sum of the year atau tahunan seperti itu, semakin tahun semakin menyusut. Kemudian yang keempat adalah satuan unit, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, kita lanjut langsung ya. Nah, ini ada contohnya, contoh soalnya, nanti mungkin bisa dilihat lah ya. Itu pasti semuanya sudah bisa lah. Jadi lawannya depresiasi itu sama akumulasi. Depresiasi expense ini masuk di laporan laba rugi, sedangkan accumulated depreciation itu adalah kontra aset masuk di laporan aset ya, laporan aset di neraca. Ini ada soalnya. Nah, untuk tadi tuh, misalkan kita beli equipment, kita juga harus ngitung book net value-nya. Gunanya untuk apa sih? Gunanya nanti ketika kita menghitung masa manfaat, ya kan? Jadi kita tahu residunya berapa. Itu untuk penentuan NPV, net present value. Jadi untuk bisa mengetahui sisa manfaat dari si equipment atau misalkan si aset tadi lah yang kita beli itu. Sekarang unearned revenue. Unearned revenue ini juga bagian dari deferral atau pendapatan diterima di muka. Lawannya apa sih kalau unearned revenue itu? Mungkin ada yang bisa bantu untuk penjurnalannya? Teman? Diulang. Jadi unearned revenue ini kan merupakan pendapatan diterima di muka. Nah,
boleh dibantu untuk penjurnalannya, unearned revenue itu apa, pada apa. Jika terjadi kita dapat uang duluan nih dari klien, seperti itu penjurnalannya itu seperti apa gitu. Kasih ya, Mbak. Ya. Enggak. Kasih. Tadi kan sudah saya bilang kalau adjusting ini tidak ada hubungannya dengan kas. Jadi hubungannya hanya laporan laba rugi dan juga neraca. Jadi tidak ada hubungannya dengan kas. Boleh dibantu mungkin? Pendapatan piutang apa ya, piutang. Contoh real transaksinya Piutang apa? usaha kayak. Contoh real transaksinya, semisal kita mendapatkan uang sewa duluan. Seperti itu. Uang sewa kontrakan gitu misalkan ya, itu apa terhadap apa? Uang di muka, pendapatan di muka itu. Itu unearned revenue, lawannya Pak? Kalau lawannya kalau Oke, gini aja, kita langsung masuk ke soal aja ya. Jadi mungkin lebih banyak, lebih gampang gambarannya. Ini contoh soalnya nih. Jadi ada perusahaan advertising yang menerima uang lebih dulu dari customer. Saking senengnya si customer nih sama mereka, mereka dapat uang duluan nih. Jadi mereka mendapatkan unearned revenue sebesar 400 yen ya mungkin ya, dilawankan dengan service revenue. Unearned service revenue ini posisinya di laporan laba rugi. Neraca. Laba rugi. laba rugi, betul. Mana? Betul atau enggak? Unearned service revenue. Neraca kalau aku bilang. Karena kita belum Kalau di pendapatan. neraca kan dia cuman di apa Kan kita belum namanya ngakuin sebagai pendapatan. pendapatan di muka. Terus kemudian kalau sisi kanannya apa? Sisi kanannya di service revenue. Ya, service revenue-nya itu dia apa? Service revenue itu berarti dia nanti akan masuk ke laporan perubahan modal, Pak. Kalau laporan Tapi perubahan dia modal. lewat dulu ke laporan laba rugi. Masuk ke laporan laba rugi. Ya benar laba rugi. Laporan perubahan modal liability itu nggak akan pernah ada. Ini kecuali dia laba tahun berjalan. Kalau laba tahun berjalan nanti iya, kaitannya bisa dengan sih. Return earnings. penghasilan Ya, itu. laba tahun berjalan. Ya, bisa. Nggak bisa seperti itu. Gimana? Gini loh. Pak, boleh diulangi, Kalau advertising menerima nih ya, menerima uang nih pendapatan 1 juta untuk di Desember, nanti di Januari dia kan pendapatan di muka, selesainya di Januari minggu pertama misalnya. Ya. Itu kalau di perubahan modal nggak bisa masuk ke situ. Komponen perubahan modal itu kan modal awal tambah agio, ada tambahan modal. Ada laba tahun berjalan yang sampai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kalau nanti pendapatan laba tahun di berjalan, itu bisa untung atau rugi, nanti kan cuma dari penghasilan neto. Sebenarnya masuknya ke kas langsung sekian, gitu, 400 itu, kan gitu sebenarnya. Kan pendapatannya udah diakui, Pak. Kenapa? Pendapatannya udah diakui. Iya kan ini sudah diakui, 400 kan sudah diterima. Ya, makanya karena pendapatannya udah diakui, jadi otomatis merubah menambah modal kerja. Modal kerja. Ya kan perubahan susunan modal tadi. Kan pendapatan kan kalau kita rugi kan kita modal kerja kita kan berkurang. Tapi kalau misalnya kita untung itu kan berarti tahu deh. Coba deh teman-teman. Ya, maksudnya saya komponen liability itu anunya apa aja sih sebenarnya akunnya? Kalau liability kan hutang, tapi kalau modal kerja itu kan kalau modal itu kan unsurnya kan unsurnya kan dari bukan liability. Misalkan modal di setor, modal ditahan, ada modal yang setiap modal yang
return earning tuh yang di Ya, akumulasi sama keuntungan tahun berjalan. Jadi keuntungan tahun berjalan kita kalau pendapatannya itu sudah diakui, berarti kan keuntungan tahun berjalan kan udah bertambah. Udah bertambah, terjadilah perubahan susunan modal kerja. Jadi itu yang tahun berjalan masuk ke return earning. Kalau menurut saya, coba kita iya discuss sih. lagi. Iya memang, tapi kalau sampai di ini kan jurnal di ini ya, jurnal awal. Nah, makanya biasanya Yes. tuh terkait sama pajak itu kan. Jadi kalau kita udah akuin duluan, otomatis pendapatan kita kan lebih hitungnya kan di pajak nanti. Tapi kita masih punya pengakuan apa tadi yang piutang ya, apa sih tadi itu jurnal lawannya tuh. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka Ya, itu dia. pada Pendapatan sewa atau pendapatan apa tadi? Pendapatan service revenue itu. ya saya Pendapatan masalah service akunnya sih, itu. akunnya Makanya sebenarnya. iya, Akunnya itu pada apa gitu? iya pada pendapatan service, makanya service revenue. Service revenue. Iya. Servis itu kan jasa kan, misalnya jasa orang memberikan jasa servis atau orang sewa, berarti kan rent revenue gitu istilahnya. Sebetulnya intinya kan pendapatan beberapa jenis. Kalau menurut saya ya, walau alam nih kebenarannya. Ya enggak apa-apa Bu, cuma saya baru mengenal baru tahu aja kalau ada uang muka pendapatan jadi masuknya pada ke situ gitu. Iya. Setahu saya ya dia cuma ekuitas itu ya modal saham, selisih ini, saldo laba. Nah, dia pada saldo laba. Cuman kalau untuk jurnal satu akun ada apanya itu ya kas pada apa ya, pendapatan di muka pada apa sih? Kalau adjustment nggak ada kaitan sama cash flow, Pak. Kalau adjustment. Jadi adjustment itu nggak ada kaitan sama kas, sama bank itu dia nggak ada kaitan. Kalau adjustment kan karena jurnal penyesuaian ya. Jadi kita untuk mengakui kalau misalnya kita mengakui pendapatan 3 bulan, misalnya jadi 3 bulan di tahun itu, yang 9 bulan itu kita masih nganggap yang kita akuin tuh yang 3 bulan ini, yang 9 bulan itu. Kalau adjustment kan begitu ya. Jadi masih ini saya membuka 110 halaman PSAK IAE, Ikatan Akuntan Indonesia. Bukan akun neraca di liabilitas. Kalau tanggal 1 contohnya misalnya kas, sewa diterima di muka sekian, 12 contohnya sekian kan gitu. Sampai hari Desember sewa diterima di muka, premi sewa, pendapatan sewa daripada laba rugi. Datang bentar ya. Kenapa? Saya dengar dulu. Aku ini ada adikku datang, aku tutup mute dulu ya. Aku unmute Iya dulu nggak ya. apa-apa Bu. Oke. Kalau saya kok di situ ya, tapi yang kedua nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Lanjut dulu Bu. Oh iya Pak, boleh dilanjutkan ya. Nanti mungkin diskusinya di terakhir aja nggak apa-apa ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Itu tadi unearned revenue. Kemudian kita masuk ke ini ada contoh short quiz ya. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa membantu menjawab soal ini. Mungkin nomor 1 dulu deh. Insurance expired at the rate of 100 per month. Itu kan ada prepaid insurance, masuk di debit 3.600. Kemudian ada insurance expired at the rate of month 100. Jadi per bulannya itu dia mulai diklaim 100 yen ya di situ. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab nomor 1. Ya, ada yang bisa membantu menjawab nomor 1?
Atau saya coba ya, saya mau tanya dulu ke teman-teman nih. Ada Aul, boleh dibantu Aul nomor 1, Aulia? Ya, boleh Mbak Kiki. Ya boleh coba ya Aul nomor 1. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ya, bagaimana penjurnalnya Aul? Kita lihat dulu yang jawaban kemarin. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau membantu nomor 1 atau ada Untuk yang mungkin nomor selanjutnya, mungkin siapa? untuk penjurnalan nomor 1 itu prepaid insurance ke yang mana sih prepaid insurance kan? Di sini itu bentar, bukan yang ini. Bentar ya. Ya, gimana? Aul? Mungkin teman-teman yang lain nih, Kak Anas, Kak Lilis, atau mungkin siapa mungkin yang mau membantu? Pak Eko, Bu Siti mungkin. Coba menjawab, Mbak Lutfi. Iya, boleh. Ini siapa ya? Eva. Oh iya, Mbak Eva, silakan. Insurance expense di debit sama prepaid insurance di kredit 100 masing-masing 100 yen. Iya, betul. Ya, jadi insurance expense at the rate of 100 per month itu insurance expense pada prepaid insurance. Jadi insurance expense-nya masuk di laporan laba rugi, kemudian prepaid insurance-nya nanti sebagai kontra di neraca. Oke, yang nomor 2 coba, mungkin ada lagi teman-teman yang lain membantu. Untuk yang nomor 2 itu supplies. Supplies itu di debit dan cash-nya itu di kredit. Ini siapa, Aul ya? Ya. Oh iya. Tadi gimana, Aul? Ya, yang untuk nomor 2 itu supplies. Supplies itu masuk ke debit dan cash-nya itu ke kredit. Oke, supplies expense pada supplies expense masuk di laporan. Supplies expense masuk di laporan debit. Di mana? Debit. Ya di debit di laporan, masuk di laporan. Adjust. Laporan neraca atau laba rugi? Neraca. Kalau expense itu masuk ke laporan laba rugi ya, posisinya debit. Nah, jadi kalau pokoknya berhubungan dengan expense itu masuk di laporan laba rugi, dia posisinya debit. Kalau income itu di posisinya di kredit, di laporan laba rugi. Nah, tadi lawannya adalah supplies ya. Supplies masuk di laporan mana, Al? Masuk di laporan neraca laba rugi. Iya betul di laporan neraca, dia masuk di laporan neraca. Kemudian yang nomor 3 mungkin teman-teman yang lain, ini di sini saya juga mau kenalan dengan Devita, Kak Devita. Boleh Kak dibantu Kak? Halo Kak Devita, boleh dibantu yang nomor 3?
Atau di sini ada, saya mau coba Karin. Karin coba nomor 3 dong. Yang nomor 3, boleh dibantu jawab. Yunike. Ya, Mbak. Boleh dibantu jawab untuk soal nomor 3. Kalau nomor 3 itu depreciation expense-nya di debit, terus accumulated depreciation equipment-nya di kredit. Oke, diulangin lagi. Apa terhadap apa? Depresiasi biayanya di debit, terus akumulasi depresiasi peralatannya di kredit. Oke, kalau depreciation expense tadi masuk di mana laporannya? Di laba rugi. Oke, betul banget. Kalau yang itu tadi apa accumulated depreciation itu masuk di laporan? Mungkin neraca. Ya, dia kan kontrak ya tadi ya, jadi masuknya neraca. Betul, 100 nih. Nih ada yang mau coba nomor 4 nih, siapa? Mau ditunjuk aja kali ya, biar seru. Boleh dicoba Kak, siapa tadi ya? Elizabeth Siwi. Boleh dibantu Kak? Kak Elizabeth. Halo Kak Elizabeth, boleh dibantu nomor 4? Nomor 4 ya. Boleh dibantu agak lebih keras lagi siapa? Ya, ini Aul. Nomor 4. Iya, boleh Aul. Kalau mau coba lagi. Nomor 4 ya? Ya, kalau untuk nomor 4 itu one half of the under service revenue itu kalau untuk under service revenue-nya masuknya ke debit, service revenue-nya ke kredit. Iya. Gimana tadi? Boleh diulangi lagi? Kalau under service revenue-nya itu ke debit, kalau service revenue-nya itu ke kredit. Oke, kalau unearned service revenue di debit, kalau tadi lawannya adalah service revenue di kredit. Ya. Kalau unearned revenue itu masuk di laporan apa? Laba rugi. Kalau service revenue? Di neraca. Di neraca, di laporan perubahan modal. Tapi di situ ada, hati-hati ya teman-teman, ada kata one half. Berarti setengah dari si pendapatan diterima di muka itu diterima. Jadi setengahnya dari 9.200, yaitu 4.600. Oke? Jadi tadi udah bener nih teman-teman, udah pada bisa semua nih. Rata-rata udah pada bisa. Sekarang kita masuk langsung ke pertemuan kelima. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pertemuan keempat ini? Ada yang masih bingung mungkin? Mbak Titi, boleh nanya nggak? Ya, Kak. Iya, Pak. Aku sebenarnya ada pertanyaan, cuman yang aku pelajari kemarin, yang waktu itu kan dosennya Bu Yuani saya, mungkin atau coba nanti dikoreksi kalau saya salah. Tapi sebelum ke pertanyaan, saya mau bertanya dulu nih, sebenarnya pengertian jurnal penyesuaian itu apa sih? Halo? Iya. Jurnal boleh sebelum lari ke pertanyaan nih, aku mau nanya dulu nih ke Mbak Titi. Jurnal penyesuaian itu apa sih artinya?
maksudnya itu apa sih? Nah, sebelum masuk ke situ kita balik lagi ya ke siklus akuntansi ini dulu ya untuk menjawab nanti kegunaannya adjusting itu untuk apa dan itu apa gitu kan ya. Nah, jadi kan kita setelah melakukan pemisahan beberapa transaksi baik itu keluar atau masuk, kemudian kita melakukan journaling kan ya. Kemudian kita lakukan lagi, kita masukkan ke laporan namanya buku besar atau general ledger. Kemudian kita masuk ke neraca saldo dan kita langsung melakukan jika ada beberapa ayat jurnal yang dimana dia tidak berhubungan dengan kas, tetapi di situ dia menimbulkan kegiatan yang nantinya juga akan dibuka di akhir periode bulanan ya biasanya seperti itu. Itu contohnya beberapa adjustment. Misalkan ada penyusutan, kemudian tadi itu pendapatan diterima di muka, atau ada beban diterima di belakang, pendapatan diterima di belakang, dibayar di belakang. Tadi kan ada dua tuh, deferral sama accrual. Jadi ada prepaid expense, ada unearned revenue, dan ada accrued. Nah, inilah yang membuat kita itu harus melakukan adjusting. Harus melakukan penyesuaian. Seperti itu. Karena sebagian besar dari kita tuh metode pencatatannya tuh accrual. Kan ada cash basis, ada accrual basis, nah rata-rata sebagian besar itu kita accrual. Contoh kayak asuransi nih, itu kan kita bayar prepaid insurance ya, kita bayar dulu nih. Kita mengeluarkan uang cash atau bank, biasanya kan kita mengeluarkan uang lewat bank ya, transfer seperti itu. Nah, tetapi bulanannya kan kita harus mencatat. Iya, betul. Betul kan? Jadi pencatatannya boleh dibantu seperti apa penjurnalannya kalau ada kita bayar nih asuransi itu pada bulan ini nih secara cash. Nah besok bulan Desember penyusutannya jurnalnya bagaimana? Boleh dibantu Kak? Jadinya aku yang ditanya ini jadinya ya. Oh iya Pak, boleh dibantu Pak. Aku tadi belum selesai pertanyaanku. Oke, aku boleh lanjut dulu nggak? Boleh lanjut dulu nggak pertanyaannya? Boleh, silakan. Oke. Nah sekarang kalau ada pengertian seperti ini nih, itu jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode yang disebabkan adanya akun-akun yang tidak menggambarkan jumlah senyatanya. Itu benar nggak sih? Karena jujur yang saya pelajari semester kemarin dari Bu Yohanisa itu pengertiannya seperti itu. Apabila ada jurnal yang tidak sesuai, yang tidak menggambarkan jumlah senyatanya, atau misalnya saldonya tidak normal, di posisi yang tidak normal misalnya, makanya diadakan jurnal penyesuaian. Apakah pengertian seperti itu benar nggak sih Mbak, menurutnya Mbak Titi? Kalau ini kan menganut prinsip akuntansi manajemen ya Pak, kan saya juga baru belajar juga. Kalau di akuntansi manajemen itu kita memang tidak sedetail di intermediate accounting, jadi kita mengenalnya iya. Tapi kita kalau misalkan ke intermediate accounting itu kita juga mengenal namanya reclass. Ya kan? Seperti contohnya hutang cek beredar seperti itu. Nah, itu kan ada akun-akun yang memang istilah kata aneh lah gitu kan. Nah, itu kita harus lakukan adjusting sih. Nah, saya coba lari ke pertanyaan ya, karena kemarin itu sempat saya mungkin di semester waktu bareng saya pernah ada praktek itu jurnal penyesuaian itu kas. Contoh misalnya ada ada transaksi si kasir mencatat penerimaan atau pengeluaran tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dibuatlah jurnal penyesuaian di akhir periode itu untuk menyamakan posisi posisi kas yang sebenarnya seperti itu. Makanya tadi kan Mbak Pipi bilang kalau jurnal penyesuaian itu tidak ada hubungan dengan kas, kan seperti itu ya Mbak ya. Makanya terus aku mikir, terus aku ngajarin apa gitu loh waktu ada jurnal penyesuaian pada saat misalnya si kasir, sebagai contoh si kasir melakukan menjurnal transaksi yang seharusnya di jurnal 100.000 tetapi dia jurnal 10.000.
kekurangan. Nah, otomatis nanti di akhir periode itu nanti pas ketemunya di akhir periode ada yang namanya jurnal penyesuaian kas. Seperti itu. Nah, kemarin aku mau nanya nih dengan definisi yang Mbak Vivi tadi sampaikan dengan gambaran yang saya sampaikan itu tadi itu hubungannya seperti apa? Apakah itu disebut jurnal penyesuaian atau mungkin disebut hal yang lain? Ini Pak, kalau balik lagi ya ke basic adjusting entries, ini di poin ini nih, will include one income statement and one statement of financial position account. Jadi dia mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan di financial statement. Nah, kalau untuk tadi penjurnalan kas itu sebetulnya kalau saran nih ya, itu harusnya dilakukan rekonsiliasi banking dulu atau rekonsiliasi kas kalau menggunakan kas. Nah, itu biasanya dilakukan karena mungkin ada contoh nih biaya admin bank, kemudian pajak bank ya, wesel kayak gitu kan, wesel tagih kayak Ya, gitu. kalau itu sih pasti rekonsiliasi, Mbak. Nah. Tapi kalau kasusnya itu adalah misalnya si kasir itu salah salah membuat jurnal, salah membuat jurnal uang keluar misalnya. Ya. Terus otomatis kan saldo akhirnya kan akan berbeda ya dengan saldo yang di kas. Nah, itu otomatis kan itu dibikin jurnal apa gitu loh. Kan pasti kan ada namanya ya. Karena setahu saya kalau setahu saya untuk kasus yang Mas Wondo itu paparkan itu namanya bukan jurnal penyesuaian sih. Tapi aku lupa merujuk ke buku siapa. Tapi kemarin pernah baca itu namanya jurnal koreksi gitu, bukan jurnal penyesuaian. Terus hubungannya sama pengertian yang disebutkan Bu Yuanisa tadi mungkin untuk akun yang saldonya tidak sesuai itu maksudnya itu kan sebagai contoh tadi kan Mbak Vivi itu menyebutkan asuransi dibayar di muka. Nah, kalau seandainya sudah di akhir periode kan nanti kan seumpamanya bayar 2 tahun nih. Kan nanti di akhir periode kan saldonya nggak sesuai lagi yang asuransi dibayar di muka itu kalau dari aku. Iya sih Mas Anas, kalau untuk masalah biaya yang dibayar di muka namun manfaatnya bisa sampai 2 atau 3 tahun itu mengalami penyusutan, nah itu pasti masuknya jurnal penyesuaian. Nah, cuman saya tuh memang kemarin waktu dengan Bu Yuanisa prakteknya itu waktu kita belajar jurnal penyesuaian, nah itu apabila ada satu pertanyaan Pak, apabila kasir salah misalnya tadi saya bilang salah melakukan jurnal, otomatis akan ada namanya penyesuaian kas kan seperti itu di jurnal lagi untuk kekurangannya. Makanya saya bingung loh, kok jurnal penyesuaiannya tidak ada hubungan dengan kas kan, seperti padahal waktu yang aku pelajari kemarin itu seperti itu. Makanya aku bingung kan, sempat bingung loh, kok nggak sama gitu loh. Itu sih ya maksudnya itu kalau dari aku nanti tak share bukunya deh. Kalau nggak salah ya namanya itu kalau yang ada kesalahan gitu namanya jurnal koreksi bukan jurnal penyesuaian. Kalau jurnal penyesuaian pada umumnya itu seperti yang dipaparkan Mbak Vivi tadi ada deferral dan akrual dan deferral gitu sih. Kalau yang